Tak terasa 2 tahun sudah berlalu sejak perilisan ponsel ini. Namun ponsel ini masih saja memiliki banyak peminat, ditambah harganya yang sudah turun jauh membuat ponsel ini semakin diminati lagi. Lantas, apakah ponsel ini masih layak untuk dipakai beberapa tahun ke depan? Ini dia review untuk iPhone 11. Ya, iPhone 11. Sekarang kita bahas dari desainnya dulu. Jujur, gue kurang suka sama desainnya karena memang desainnya tuh rada bulky, tebel, dan gede. Beda sama iPhone sebelumnya yang desainnya ringkas dan enak dipegang. Well, sebenarnya secara desain ini mirip banget sama iPhone XR yang dikasih 2 kamera di belakang dan Apple logonya di tengah. Sisanya mirip banget, di bagian depan hampir gak ada bedanya. Emang gak ada beda sih. Untuk handlingnya enak, masih nyaman digenggam walau bobotnya sedikit terasa berat, tapi masih oke lah untuk dipakai sehari-hari. Untuk pemakaian satu tangan juga kurang direkomendasikan karena memang handphone ini terasa tebal dan sedikit besar. Bahas layar udah, sekarang kita bahas speakernya. Handphone ini tuh punya 2 stereo speaker di bagian earpiece dan di bagian bawah. Untuk kualitasnya ya balik lagi mirip-mirip sama iPhone XR. Sedikit lebih kencang memang, tapi nggak sejauh itu bedanya. Jelek enggak, tapi ya cukup disayangkan, nggak terlalu beda jauh. Untuk nonton film enak, untuk main game juga enak, pokoknya nggak ada komplain untuk bagian ini. Tapi memang handphone ini tuh udah nggak ada headphone jack, jadi kalau kamu beli bekas kalian harus beli lagi rata-rata. Desain udah, sekarang kita bahas layarnya. Tadi gue udah bilang kalau misalkan bagian depan dari iPhone 11 ini tuh mirip banget sama iPhone XR. Well, secara spesifikasi juga begitu, mirip. Untuk resolusinya masih sama, kerapatan pikselnya masih sama, teknologinya masih sama. Jelek enggak sih, tapi cukup disayangkan aja kalau teknologinya masih pakai teknologi yang lama. Yes, iPhone itu terkenal dengan baterai yang boros katanya. Well, iPhone 11 ini adalah pengecualian karena memang dasarnya iPhone di atas iPhone XR itu baterainya udah awet-awet. Dalam pengetesan gua, iPhone 11 ini bisa mencatat screen on time sampai 6 jam, which is itu irit banget. Itu pemakaian intens ya. Kalau pemakaian lebih santai lagi mungkin bisa 6,5 sampai 7 jam. Untuk chargingnya ponsel ini tuh udah support fast charging sampai dengan 18 watt dengan charger power delivery. Ngecasnya sih masih lumayan lama ya untuk ukuran fast charging, 2 jaman baru penuh. Sekarang kita bahas sektor yang harus dibahas dari sebuah iPhone, yakni performanya. Ya, iPhone 11 ini memiliki dapur pacu Apple A13 Bionic yang ditemani RAM 4GB. Well, walaupun RAM 4GB, ini performanya the beast. Ini kencang banget, untuk apa aja bisa. Ngegame enak, editing enak, lancar, apalagi sosial media doang. Pokoknya untuk performa ini gak usah dibahas panjang-panjang karena memang aktivitas apapun di smartphone masih bisa dilakukan oleh handphone ini dengan sangat baik. Sekarang kita bahas sektor yang gak boleh kelewatan, yang harus banget dibahas, yakni kameranya. Yes, iPhone terkenal dengan kameranya yang bagus. Dan ini bukan pengecualian. iPhone 11 memiliki setup dual kamera di belakang, dua-duanya 12 megapiksel dengan konfigurasi lensa wide dan ultra wide. Untuk keduanya hasilnya konsisten, dua-duanya bagus. Tapi memang untuk kondisi low light belum bisa ngalahin Google Pixel. Tapi kalaupun di fotonya kurang, di low lightnya masih kalah sama Google Pixel, handphone ini bisa ngelibas abis di sektor videonya. Well, iPhone sampai sekarang tetap rajanya dari perekaman video untuk smartphone. Ini dia hasil foto dan video dari iPhone 11. Ya, ini dia kamera belakang dari iPhone 11. Kalian bisa lihat sendiri gimana dynamic range-nya, itu benar-benar matahari di sana. Jadi ya ini masih bagus, shadow-nya bagus. Pokoknya no komplain lah, khas iPhone, stabil banget. Ini handheld, satu tangan tuh, cuma pegang satu tangan. Ini lensa utamanya, lensa utama, dan ini lensa ultra wide. Kalau yang dari saya lihat ini
nggak beda jauh, kualitasnya nggak jomplang, jadi ini oke banget sih, stabil banget. Audionya bisa kalian nilai sendiri, ini ultra wide, ini lensa wide biasa. Oke, sekarang kita ke bagian selanjutnya. Ya, ini adalah hasil perekaman dari kamera depan iPhone 11. Kalian bisa dengar sendiri audionya gimana. Mungkin audionya nggak bakal sedetail kalau saya lepas masker, cuman sekarang saya pakai masker karena lagi di luar. Sekarang saya menghadap matahari, hasilnya bagus banget, jernih ya, tipikal iPhone. Kalau misalkan saya belakangin, muka masih ke highlight dengan baik dan belakangnya juga nggak terlalu terang. Ini bagus banget untuk ngevlog, ini HP keren banget sih. Lensanya juga lensa yang lumayan wide, jadi untuk ngevlog ini udah capable banget. Audionya juga bagus. Untuk stabilisasi ini stabil banget. Ciri khas iPhone lah, nggak ada komplain. Dan kamera depannya udah bisa 4K 30 fps. Sekarang di 1080. Dan sekarang kita cek aja langsung ke kamera belakangnya. Oke, tadi kita udah lihat bareng-bareng review dari iPhone 11 ini. Kita langsung aja ke kesimpulannya. Oke, handphone ini tuh cocok banget untuk kamu yang gemar banget sosial media, gemar nge-take video, dan gemar main game. Tapi untuk kamu yang gemar banget nonton Netflix misalkan, atau gemar banget hal-hal yang membutuhkan visual lebih seperti editing foto atau editing video, saya rasa handphone ini kurang memanjakan kamu, karena memang resolusi layarnya ini walaupun gak jelek, tapi menurut saya agak kurang ya kalau dibandingkan handphone-handphone yang bahkan harganya masih di bawahnya. Oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihsan pamit.